Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fayatihi ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa bi'isaital hasanata tamhuha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap memberikan kekuatan pada kita, kekuatan iman, kekuatan Islam, dan sampai akhir hayat kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lil insan quwwatani. Pada dasarnya, pada prinsipnya, manusia ini punya dua power. Manusia itu punya dua kekuatan yang begitu dahsyat yang ada pada diri kita. Yang pertama, ja'ala hawa ilahan. Ketika manusia menjadikan nafsu sebagai Tuhan, nafsu sebagai panglima dalam kehidupan, nafsu yang merajalela sehingga menyeret manusia untuk menuju perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nafsu. Sehingga apabila kita salah dalam hidup ini, hancur dengan segala-galanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nafsu merajalela dalam badan kita? Ada 3 penyakit yang melekat dalam badan kita. Yang pertama al-ghaflah, penyakit lupa. Dengan penyakit lupa ini menjadikan kita lupa dengan segala-galanya. Makanya setiap barang-barang yang diharamkan oleh Allah membawa efek yang sangat dahsyat pada diri kita. Kenapa zina diharamkan oleh Allah? Karena membuat manusia lupa kepada anak, pada istri, dan kepada keluarga. Kenapa judi diharamkan oleh Allah? Karena membuat manusia lupa dengan segala-galanya. Ketika manusia kena penyakit lupa dengan segala-galanya, lupa dengan keluarganya. Makanya Rasul bersabda, "Fa'ilam tastahi fasna' masita." Kalau engkau tidak punya malu, lakukan sebebas-bebasnya. Artinya rasa malu sudah dicabut oleh Allah. Karena manusia ketika itu lupa dengan segala-galanya. Yang kedua, hawa nafas, ketika manusia dikendalikan oleh nafsu dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, perang Badar perang yang paling dahsyat ketika itu. Rasulullah dengan pasukannya kurang lebih 413 menghadapi pasukan kufar yang jumlahnya berlipat ganda. Apa kata Rasulullah? Roja'na min jadil asghar ila jadil akbar. Padahal perang Badar perang yang paling dahsyat, tapi Rasul mengatakan perang yang paling kecil ketika itu. Kalian akan menghadapi perang yang paling besar. Apa? Jihadun nafas, jihad untuk menundukkan hawa nafsu. Yang ketiga, ijabul mar'i, artinya syahwat. Syahwat yang punya peran penting dalam kehidupan kita. Apa kata syahwat? Kapan lagi? Kapan lagi? Kapan lagi? 3 penyakit inilah yang menyebabkan manusia hancur dengan segala-galanya. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah karena congkaknya, karena sombongnya.
Qarun juga begitu karena congkak, karena sombongnya. Inilah bahayanya kalau manusia diperbudak dengan hawa nafsunya. Apalagi sampai menjadi Tuhan dalam hawa nafsu. Naudzubillah. Hawa nafsu dijadikan Tuhan. Hawa nafsu dijadikan panglima dalam kehidupan, hancur segala-galanya. Kekuatan yang kedua yang dimiliki oleh manusia, hafidun nafas. Ketika manusia bisa menjinakkan hawa nafsu, inilah yang menyelamatkan kita. Karena kita di dunia bisa mengendalikan nafsu kita. Bagaimana caranya, muslimin? Yang pertama, taqarruban ilallah. Banyak mendekatkan diri pada Allah. Salat kita perbaiki, doa kita perbaiki, banyak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dengan siam, dengan kita melaksanakan ibadah puasa, baik yang sunnah maupun yang wajib. Yang ketiga qiraatul Quran, dengan sering kita membaca Al-Quran. Inilah wasilah cara untuk menjinakkan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita di dunia dan akhirat selamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza istaghfiru innawal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.